Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Afrianda. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen bisnis syariah di Institut Tazkiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis saya terhadap kasus kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa dengan fokus pada beberapa poin seperti gaya kepemimpinan, dampaknya, serta solusi yang dapat diterapkan. Nah, tujuan dari penjelasan ataupun presentasi saya ini adalah untuk memberikan analisis mendalam terkait kelebihan dan kekurangan kepemimpinan calon A dan calon B. Calon A adalah seorang pemimpin yang sangat populer karena kemampuannya dalam berkomunikasi dan membangun jaringan. Kelebihan dari calon pemimpin A adalah menggunakan otoritas untuk mengambil keputusan cepat atau gaya kepemimpinan otoriter. Gaya ini merupakan sangat efektif dalam situasi yang membutuhkan tindakan yang sangat segera. Kekurangan dari calon pemimpin A ialah kurangnya keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan ketidakpuasan. Jadi, calon pemimpin A ini dia cenderung mengabaikan janji yang dapat mengurangi kredibilitasnya. Sementara itu, calon pemimpin B memiliki gaya kepemimpinan yang kolaboratif dan mencerminkan nilai-nilai dari kepemimpinan transformasional. Kelebihan dari calon pemimpin B ialah ia mampu mendengarkan anggota dan melibatkan mereka dalam diskusi. Hal ini dapat membangun hubungan baik berdasarkan kepercayaan dan kolaborasi. Kekurangan dari calon pemimpin B ialah ia kurang tegas sehingga sulit memutuskan hal-hal yang membutuhkan keputusan cepat. Ia cenderung menghindari konflik yang dapat mengarah pada ketidakjelasan visi organisasi. Kesimpulannya, dalam jangka panjang, gaya kepemimpinan kolaboratif dari calon B lebih efektif. Mengapa? Karena gaya ini mampu meningkatkan keterlibatan anggota dan menciptakan suasana organisasi yang inklusif, meskipun perlu perbaikan dalam aspek ketegasan. Sekarang kita masuk pada gaya kepemimpinan calon. Berdasarkan kasus, gaya kepemimpinan calon A lebih condong pada gaya otoriter. Contoh nyatanya adalah keputusan terburu-buru tanpa melibatkan anggota, mengendalikan otoritas pribadi daripada konsensus. Jika dibandingkan dengan teori prophetic leadership, gaya ini sangat jauh dari nilai-nilai para nabi yang mengedepankan musyawarah dan keadilan. Namun, calon A dapat diubah menjadi pemimpin transformasional dengan pelatihan yang tepat, seperti mendorong partisipasi anggota dan mengembangkan empati terhadap kebutuhan mereka. Yang selanjutnya, kita masuk pada dampak kepemimpinan otoriter terhadap kinerja tim. Dalam jangka panjang, kepemimpinan otoriter dapat berdampak negatif seperti menurunnya motivasi dan komitmen anggota, tingginya tingkat konflik internal, dan ketidakpuasan yang mengarah pada pengunduran diri anggota. Nah, solusi untuk mengurangi dampak negatifnya ialah kita perlu melakukan peningkatan komunikasi dua arah. Lalu kita perlu melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, dan kita juga harus mengevaluasi rutin terhadap kinerja organisasi. Sekarang kita masuk pada rekomendasi untuk calon A. Sebagai konsultan organisasi, berikut adalah rekomendasi saya. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan transformasional agar mendorong calon pemimpin A untuk membangun hubungan yang lebih kolaboratif. Yang kedua, meningkatkan empati. Jadi, hal itu akan mengajarkan pentingnya memahami kebutuhan anggota. Yang terakhir ada musyawarah. Jadi ia harus mengadopsi gaya kepemimpinan prophetic leadership yang menekankan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi kepemimpinan dari calon B. Nah, meskipun gaya kepemimpinan calon B itu lebih kolaboratif, tantangan utamanya itu ialah yang pertama, kurang tegas dalam pengambilan keputusan, serta cenderung menghindari konflik. Jadi, solusi yang dapat kita ambil adalah yang pertama, meningkatkan ketegasan melalui simulasi keputusan, dan yang kedua, melatih kemampuan manajemen konflik. Poin selanjutnya kita masuk pada hubungan kepemimpinan dengan motivasi anggota.
Jadi, kepemimpinan otoriter cenderung menurunkan motivasi anggota karena yang pertama itu tidak ada ruang untuk berpendapat, yang kedua, ketidakpuasan terhadap keputusan sepihak. Sebaliknya, kepemimpinan kolaboratif meningkatkan motivasi anggota karena yang pertama itu anggota merasa dihargai dan dilibatkan berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow. Poin selanjutnya ialah menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan efektif. Nah, program pelatihan kepemimpinan yang inklusif harus mencakup yang pertama, pengembangan kompetensi. Jadi, ia harus fokus pada komunikasi, musyawarah, dan manajemen konflik. Yang kedua ada simulasi kepemimpinan. Jadi di sini dia akan belajar bagaimana studi kasus nyata untuk mengasah kemampuan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada integrasi motivasi anggota. Jadi pada pelatihan ini harus menggunakan teori motivasi seperti Maslow dan teori Y untuk menciptakan suasana kerja yang mendukung. Kesimpulannya adalah dengan pendekatan ini, organisasi mahasiswa akan dapat menciptakan pemimpin yang inklusif dan efektif, sekaligus meningkatkan kinerja dan motivasi anggota. Mungkin sekian penjelasan ataupun presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya berharap analisis ini dapat memberikan wawasan baru tentang kepemimpinan dalam organisasi mahasiswa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.